Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, Pak. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti kita diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran. Ya. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, saya absen dulu ya. Baik, Pak. Mas Abdullah Zaki. Selin Khalifatul Ma'rifah. Ini hari kemarin enggak masuk ya? Amalia Khairun Nisa. Agustina. Kayun. Faris Ferdian. Fatma El Zahra. Oh, enggak hadir ya. Nafis. Khairun Niam. Kemudian Rian. Misbahul Munir. Baik. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai apa? Apa yang ada yang masih ingat? Pernikahan dini, Pak. Iya, pernikahan dini. Apa yang dimaksud dengan pernikahan dini, Mas? Pernikahan yang belum sampai umurnya, Pak. Belum sampai umurnya. Ya. Ada yang punya pendapat lain atau yang masih mengingat materi yang kemarin? Mas Faris? Sama-sama Mas Abdullah, di pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang laki dan perempuan yang belum mencapai usia masing-masing 19 tahun. 19 tahun ya. Ya, jadi untuk batas minimal menikah ya yang 19 tahun ya. Itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Oke, baik. Untuk hari ini kita mulai pernikahan dini. Kita akan membahas mengenai problematika hukum perdata Islam yang lain, yaitu yang berkaitan pernikahan beda agama. Baik, sebelum nanti kita diskusikan berkaitan dengan pernikahan beda agama, kita saksikan terlebih dahulu ada penayangan video yang berkaitan dengan isu tersebut. Nanti teman-teman disiapkan catatan bukunya, nanti apa yang penting dan perlu untuk dicatat silakan itu dicatat. Siap ya? Ya. Kita lanjutkan perbincangan di dua kita mau kembali tadi disebutkan oleh Ibu yang berbeda bahwa ini tuh lebih membicarakan atau mendiskusikan mengenai dampaknya, lebih banyak mudorotnya atau manfaatnya dari pernikahan beda agama. Itulah yang mau dilindungi oleh negara dan juga termasuk dengan bagaimana nanti anak-anak itu pernikahan beda agama ke depannya. Nah, jadi izinkan saya mengembalikan perdebatan ke soal tata negara. Kita harus menyadari, Mbak Andi dan juga pemirsa, saya kira penting juga untuk diketahui bahwa lazimnya dalam sebuah negara yang tidak berdasarkan agama, seperti misalnya Turki, pilihannya atau menikah itu adalah dua soal. Pertama, persoalan pencatatan, dan itu yang utama, dan yang kedua adalah persoalan agama. Tapi yang terpenting adalah dalam konteks negara yang tidak berdasarkan agama, soalnya adalah di pencatatan. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Amerika, nanti kita disinggung terlalu barat segala macam. Tapi di banyak negara sebenarnya soalnya di pencatatan. Sehingga pilihan untuk menikah berdasarkan agama sebenarnya adalah terserah kepada pasangan yang ingin menikah. Nah, itu dulu. Di Indonesia kemudian dibalik dengan Undang-Undang 174. Tapi yang ingin saya katakan adalah saya tidak dalam posisi ingin mempertanyakan hukum Islam. Saya biarkan kepada orang-orang yang paham untuk memperdebatkan itu. Tapi saya ingin mengatakan negara itu memang tidak boleh satu
semua agama yang ada di negara ini. Negara tidak boleh dalam posisi itu. Karena Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan soal hak beragama dan juga hak untuk menikah. Jadi itu harus itu. Sehingga kewajiban negara jadi ada duty bearernya orang yang harus memenuhi hak-hak warga itu kan negara. Kewajiban negara adalah untuk memfasilitasi pencatatan perkawinan itu. Yang saya khawatirkan pertanyaan Bang itu tadi gimana dengan anak-anaknya? Memang yang sudah terjadi SEMA atau putusan pengadilan kan tidak berlaku mundur, dia pasti berlakunya ke depan. Artinya effectively sayangnya menurut saya tidak bisa lagi dilakukan penetapan. Tapi untuk yang sudah terjadi anaknya sudah tidak bisa dikawinkan sebenarnya hak-haknya. Nah kedepannya itu yang makanya kita harus permasalahkan karena artinya menurut saya dengan kondisi seperti ini yang terjadi adalah seakan-akan negara mendorong warganya untuk Cukup ya. Setelah melihat video ini, ya, teman-teman nanti kita akan membagi menjadi 3 kelompok, ya. Tolong nanti dibagi dengan proporsional ya. Ini nanti dibagi 3 kelompok. Tuh. Yang pertama, nanti apa tugasnya? Yang pertama adalah mendiskusikan berkaitan dengan pernikahan beda agama dari perspektif fikih klasik. Ya. Kemudian yang kedua, pernikahan beda agama dikaitkan dengan perspektif hukum positif di Indonesia. Ya. Kemudian nanti kelompok yang ketiga mendiskusikan berkaitan dengan pernikahan beda agama dilihat dari sisi konteks hak asasi manusia. Ya. Jadi 3 itu. Silakan berkelompok menjadi 3 kelompok. Baik, untuk kelompok 1 ya, nanti membahas mengenai pernikahan beda agama dilihat dari sisi fikih klasik ya. Kemudian kelompok 2 dilihat dari sisi hukum positif ya. Dan yang kelompok 3 dari sisi hak asasi manusia. Baik, setelah kalian berdiskusi kecil dengan kelompoknya, silakan menyampaikan hasil diskusinya tadi, nanti disampaikan ke teman-teman yang lain juga, biar memperhati atau memahami ya, bagaimana pendapat dari fikih klasik, kemudian dari hukum positif, dan juga dari perspektif hak asasi manusia. Dari kelompok 1, siapa yang akan ya, silakan, Mas. Sambil berdiri boleh. Di sini, Mas, sini. Ya. Kalau salah jangan ketawa ya. Jadi gini Pak, dari dari pernikahan beda agama yang kami diskusikan dari perspektif fikih klasik bahwa kita menemukan ada 2 dasar hukum kita. Yang pertama dari Al-Quran ayat 221 tentang bagaimana seseorang muslim itu tidak boleh menikahi wanita musyrik kecuali orang ahlu kitab, wanita ahlu kitab. Nah yang kedua itu fatwa MUI yang diperjelas lagi di pasal 44 KHI soal bagaimana seseorang laki-laki Islam
itu tidak boleh menikahi yang wanita yang berlainan agamanya. Nah, tapi di sini saya juga sering bertanya-tanya Pak, dan ada beberapa ulama juga berpendapat juga yang tadi, apakah di zaman sekarang itu masih ada ahlul kitab? Ada ulama yang pro, ada ulama yang kontra. Ahlul kitab di sini ada yang bilang masih ada yang sudah tidak ada, gitu Pak. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, silakan duduk Mas. Terima kasih Pak. Giliran kelompok 2 dari perspektif hukum positif, silakan. Jadi saya akan menjelaskan tentang dalam perspektif hukum positif. Jadi di Indonesia kita punya namanya Undang-Undang Pernikahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Di pasal 1 dan ayat 1 dijelaskan bahwasanya pernikahan itu sah jika dilakukan sesuai dengan kepercayaan atau agama masing-masing. Maka jika kita orang Islam, kita meyakini bahwa bagaimana dijelaskan Mas Abdul tadi, dalam hukum fikih klasik, hukum Islam tidak memperbolehkan kita menikah dengan beda agama. Maka sesuai dengan hal itu, maka mengikuti pasal tadi bahwasanya pernikahan itu sah jika dilakukan dengan kepercayaan atau agama masing-masing. Maka jika dalam hukum Islam tidak boleh, maka tidak boleh. Namun di sini ada perbedaan, yaitu di mana ada namanya legal vacuum, kekosongan hukum. Kenapa dibilang begitu? Karena di pasal tadi hanya menjelaskan pernikahan itu sah jika dilakukan sesuai kepercayaan masing-masing. Tidak menyatakan hal itu tidak sah atau menyatakan itu batal. Maka sebenarnya di sini ada kekosongan hukum. Jika seperti itu, maka kita kembali kepada hukum Islam sesuai kepercayaan kita. Tidak boleh menikahi tidak boleh menikahi wanita kafir dan musyrik. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Berikutnya yang dari perspektif HAM, silakan Mbak Kayun. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan beda agama, tapi dari sudut pandang hak asasi manusia. Kami dari kelompok kami ada beberapa pandangan terkait pernikahan beda agama ini dari perspektif HAM. Tapi kalau Mas Abdul dan Mas Sabili itu tidak memperbolehkan pernikahan dari fikih klasik dan yang selanjutnya tadi, tapi kalau dari sudut hak asasi manusia itu pernikahan beda agama itu tidak masih boleh dilakukan karena di sini sifatnya adalah tidak memihak dan tetap bisa untuk dilaksanakan karena kita tahu sendiri bahwa hak asasi manusia itu sudah diatur dalam undang-undang. Contohnya saja kita boleh melakukan apa saja dan bersifat netral. Yang penting cinta sama cinta ya. Iya, yang penting sama-sama mempunyai cinta dan kasih sayang itu Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Kayun, tepuk tangan. Baik, itu tadi sudah didiskusikan dari berbagai kelompok, dari perspektif fikih klasik, kemudian undang-undang atau hukum positif, dan juga dari perspektif HAM. Setelah kita asumsikan teman-teman sudah melakukan diskusi ya, sudah menyampaikan pendapatnya di masing-masing diskusi itu kelompok itu. Nah, sekarang berkaitan dengan ininya, pernikahan beda agamanya itu. Oke, baik. Setelah teman-teman tadi mendiskusikan berkaitan dengan isu dari pernikahan beda agama, ya, perlu kita pahami bersama ya, penyamaan persepsi ya berkaitan dengan pro dan kontra dari pernikahan beda agama tersebut. Bila kita lihat di sini bahwa pernikahan beda agama itu memang dari sisi hukum fikih klasik misalnya gitu ya, itu sudah jelas ada di dalam Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 221 bahwa Muslim atau yang laki-laki ya itu dilarang menikah dengan wanita musyrik atau kafir kecuali dengan ahli kitab. Dan itu didukung dengan fatwa MUI di tahun 80 dan juga di tahun 2005 bahwa pernikahan beda agama adalah
haram atau tidak sah. Dan itu juga didukung dengan KHI di pasal 40 huruf C bahwa laki-laki itu dilarang, laki-laki yang muslim itu dengan wanita yang non muslim. Itu ya. Itu kalau dari sisi fikih klasiknya ya, sehingga mereka itu kontra dengan pernikahan beda agama. Kemudian kalau dari sisi hukum positif ya, tadi sudah dibahas juga ya bahwa di sistem hukum negara kita pernikahan beda agama itu tidak secara eksplisit diatur. Ya. Yang ada hanya dalam pasal 1 pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ya, bahwa pernikahan itu sah apabila dilakukan berdasarkan pada agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, itu kemudian menjadi kekosongan hukum gitu ya, kekosongan hukum. Apakah menikah beda agama itu boleh atau tidak? Ya, sehingga itulah yang terjadi di Indonesia. Pernikahan itu ada yang melakukan dengan perbedaan agama itu, gitu ya. Kemudian dari sisi hak asasi manusia, nah ini biasanya menjadi pandangan dari orang-orang yang pro ya terhadap pernikahan beda agama, bahwa kalau mau menikah kan nggak harus sesuai dengan agamanya gitu ya, bisa berbeda agama asalkan sudah saling cinta. Menikah itu kan ikatan sosial ya, bukan hanya berkaitan dengan agama. Sehingga para aktivis HAM itu lebih cenderung dia pro terhadap pernikahan beda agama. Nah, ada pandangan yang lain yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, dia netral. Jadi memposisikan netral. Artinya ya tidak setuju juga tidak menolak atau tidak melarang. Oke, itu mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan atau yang mungkin bisa ditanyakan. Nggak ada ya? Nggak ada. Tadi sudah kita diskusikan bersama di masing-masing kelompok tadi ya. Baik, saya kira itu untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan dan kita pelajari hari ini bisa mendapatkan manfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Sampai ketemu minggu depan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.